Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk materi geser. Adapun teori dasar geser, semisal pada gambar di samping ini ya, di sini terlihat ada sebuah balok yang dibebani dengan beban merata, gitu kan ya, maka akan terjadi reaksi lentur. Nah ini reaksi lentur namanya, yang ini reaksi geser. Reaksi lentur maksimum itu terjadi pada tengah bentang. Apa reaksinya untuk balok? Yaitu terjadi retak pada bagian balok. Seperti gambar berikut ya, ini retaknya. Nah, untuk geser ini terjadi pasti di area tumpuan, begitu kan ya, tumpuan kanan dan tumpuan kiri. Nah, di sini disampaikan sebagai berikut. Untuk dapat memikul beban tersebut dengan aman, maka balok harus didesain dengan kedua macam gaya tersebut, yaitu momen lentur dan geser. Desain terhadap lentur dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan ukuran penampang balok serta kebutuhan tulangan utama atau tulangan lenturnya. Selanjutnya, balok harus didesain untuk mencukupi memikul gaya geser yang terjadi. Jadi, untuk mendapatkan penampang dan tulangan, maka kita harus menentukan dulu berapa lentur yang terjadi. Ya di sini ya, berapa lentur yang terjadi. Setelah itu kita menentukan berapa tulangan geser untuk menerima gaya geser yang terjadi. Gitu. Makanya di sini disebutkan balok harus didesain untuk mencukupi memikul gaya geser yang kemudian terjadi. Apabila tulangan geser tidak dipasang, itu nggak mungkin tapi ya, maka kegagalan geser akan terjadi. Untuk balok harus didesain sedemikian rupa sehingga kegagalan akibat geser tidak terjadi sebelum kegagalan lentur terjadi. Diharapkan pada kasus balok itu tidak terjadi kegagalan pada geser. Jadi yang terjadi pertama kali yaitu diizinkan untuk terjadi kegagalan pada lentur, yaitu berupa deformasinya berupa balok melendut, retak rambut, dan lain sebagainya. Pokoknya di area lapangan ya. Kalau di area tumpuan itu namanya gagal geser, gitu kan ya. Maka tidak diharapkan yang terjadinya gagal geser. Adapun mekanisme tahanan geser untuk balok beton bertulang yaitu tahanan geser beton yang didasarkan pada penampang yang masih utuh, belum retak, yaitu berupa VZ. Nah, di sini ya. Kemudian transfer gaya antar muka yang di sini yang VA ini misalkan terjadi retak ya pada area tumpuan gitu kan ya, akibat lekatan agregat sepanjang bidang retak itu VA tadi. Kemudian tahanan yang diberikan oleh tulangan memanjang ini VD. Nah di sini diumpamakan ada tulangannya gitu kan ya. Ini mekanisme tahanan geser untuk beton bertulang. Jadi apabila ada apabila beban mampu menerima
Untuk C dan T-nya ini gaya tekan dan gaya tarik ya di sini ya. Jadi untuk area di atas VA tegangan tariknya adalah ke arah tumpuan, kemudian yang di area retakan itu ke arah ke area selat bawah, sini bagian selat bawah ya. Nah, ini macam-macam dari balok dengan tulangan geser, ada yang seperti gambar A, ada yang seperti gambar B, ini yang terbuka, kemudian yang tertutup. Ini yang 2 kaki, namanya ini kaki pertama, kaki kedua, kaki ini 3 kaki, kaki pertama, kaki kedua, kaki ketiga, begitu kan ya. Nah, untuk gabungan sengkang vertikal dan tulangan miring. Jadi untuk SN yang baru ini harus dipasang untuk tulangan miringnya. Itu untuk mencegah adanya retak geser. Itu kan ya, harus didesain dengan tulangan miring sebagai berikut. Nah, ini contoh yang spiral. Berikut ini kuat geser nominal, tinggal dibaca aja, dan gaya geser yang terjadi itu harus memenuhi dari V kuat geser nominal. Nah, ini teori dasarnya. Adapun nilai kuat geser yang disumbangkan oleh beton dapat diperhitungkan sebagai berikut. Jika pengaruh gaya aksial diperhitungkan, maka untuk gaya aksial tekan, VC-nya adalah sebagai berikut. Itu kan ya, dengan mm berikut dan rho-nya. Nah, untuk gaya aksial tarik, VC-nya adalah sebagai berikut ya. Ini untuk menentukan nilai VS-nya, logikanya aja ya. Ini nilai VS-nya dipakai yang ini. Nah, adapun macam-macam dari penampang kritis untuk geser. Yang diizinkan untuk mengambil penampang kritis guna memperhitungkan kuat geser nominal pada jarak D dari muka tumpuan. Ini jarak D ya. Bila tumpuannya seperti ini, maka sebagai berikut. Itu kan ya. Besarannya D yaitu 1/4 L. Nah, di sini ya. Ini D-nya nggak kelihatan ya. Sedangkan tulangan geser minimum, suatu komponen struktur lentur prategang atau non prategang harus disediakan tulangan geser minimum A V min apabila VO melebihi 0,5 V kompres.
AVM-nya adalah sebagai berikut. Jarak maksimum tulangan geser yaitu sebagai berikut. Ya, ini harus terpenuhi juga. Nah, ini macam-macam dari pengukuran sengkang. Nah, ini ya. Apabila VO yang terjadi itu kurang dari, nah ini, desain balok tergeser. Apabila nilai VO-nya itu kurang dari 12 setengah VVC, maka tidak diperlukan untuk tulang gesernya. Tidak diperlukan bukan berarti tidak dipasang, tetapi hanya dipasang untuk 2 kaki saja, gitu kan ya. Apabila VU berada di antara setengah VVC dan VVC, maka yang digunakan adalah AVmin untuk menentukan luas tulangan gesernya. Itu sebagai berikut. Sedangkan untuk di atas VVC, maka penentuannya adalah ya. Nah, ini penentuannya adalah nilai ini AVmin-nya. Nah, kemudian untuk jaraknya adalah sebagai berikut. Ya. Ini contoh soalnya, sebuah balok beton-beton tertumpuk sederhana dengan penampang berukuran 300 kali 600 ya, dengan D adalah 532,5 mm. Tulang lentur digunakan adalah 4D25. Tulang lenturnya ya, berarti tulang utamanya. Periksalah apakah penampangan mencukupi untuk tiap gaya geser ultimate yang diberikan sebagai berikut. Ini opsinya dari A sampai E. Apabila tidak, hitunglah kebutuhan tulangan gesernya dengan menggunakan tulangan senggang vertikal U. Beton yang digunakan adalah jenis beton normal, yaitu lambda 1,0. Gunakan Evaxen C 25 MPa dan FY yaitu 400 MPa. Penjelasannya adalah untuk balok persegi, BB-nya sama dengan B ya, BWAP-nya. BWAP ini B badan sama dengan B yaitu 300 dan D-nya itu 532,5 mili tadi. Sehingga didapatkan rho VC yaitu rho dikalikan 0,17 lambda akar Evaxen C kali BW kali D. Sebagai berikut ya. Nah, untuk area yang setengah rho VC yaitu sebagai berikut. Nah, ini yang di atasnya rho VC ya, di sana ada VC 1. Nah, ini 0,33 kali akar Evaxen C kali BW kali D. Nah, untuk opsi kedua yaitu 0,66 ini ya. Nilai VU yang ditentukan adalah 50 kN. Maka kalau kita merujuk pada ukuran yang perhitungan yang sudah kita tentukan berdasarkan diagram di slide sebelumnya, maka untuk opsi A itu penampang mencukupi dan tidak perlu tulangan geser ya. Kemudian untuk yang opsi B yaitu 100 kN, maka dia melebihi dari setengah VVC, namun kurang dari VVC yaitu 11,84 kN, sehingga V sama dengan 0 dan hanya dibutuhkan tulangan geser minimum. Jadi pakai AVmin yang ini ya. Itu misalkan digunakan DB10 2 kaki AV 157 mm persegi pada jarak maksimum yang dipilih dari nilai terkecil digunakan S ini. Nah, ini dari sini dipilihlah nilai yang terkecil dari sekian ketentuan ya. Untuk VO 250 dan seterusnya sama seperti penjelasan yang di B. Yang F kalau yang
E ini VU-nya adalah 570 kN, itu melebihi dari VC, maka dibutuhkan tulang geser. Perhitungan dilakukan sebagai berikut. Hitung VS-nya, itu ya, maka melebihi dari VC2. Lebih dari nilai VC2 dari 527. Oleh karena itu, maka kurang pastinya nanti untuk pemasangan tulang gesernya, maka kenapa harus diperbesar. Seperti ya, terima kasih.